Amen. Ya, sekali lagi selamat datang bagi mereka yang menonton kita secara offline atau dari YouTube. Selamat datang kepada Anda dan saya percaya Anda diberkati dan akan diberkati lewat firman Tuhan. Karena di sini kita sampaikan firman Tuhan saudara dan apa yang dimaksudkan dalam firman Tuhan atau yang sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan itulah yang kita sampaikan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang mampu memberi suatu kehidupan dan berkat dalam hidup kita, sehingga mengubahkan kehidupan kita saudara-saudara. Dan itulah tujuannya Tuhan dalam hidup kita, mengenal Dia, supaya kita akan berubah, ditransformasi, dan dibentuk, supaya hidup kita akan menjadi seperti apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Kita percaya Allah itu besar. Kita percaya Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita percaya Dialah yang menciptakan segala sesuatu, langit, bumi, alam semesta, dan segala binatang yang berada di bumi ini. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Karena kita percaya kekuatan kuasa Allah itu, kita percaya Dia akan bekerja dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Saya mau mendorong kita semua, kita jangan putus harapan. Kita jangan give up, saudara-saudara. Walaupun kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, kita berjalan hidup yang bukan mudah ya, bukan mudah. Kehidupan yang susah, banyak pergumulan, banyak ujian, cobaan, banyak tantangan kadang-kadang. Jalannya tidak lurus, beronak duri, berbukit bukau. Begitulah hidup saudara. Lumrah kehidupan orang kata. Tetapi karena Tuhan ada bersama dengan kita, Dia yang memimpin kita, kita akan boleh, saudara-saudara. Anda boleh melalui kehidupan ini. Terus percaya, terus bersandar kepada Tuhan, atau bergantung kepada Tuhan. Terus percaya bahwa Dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa dan sesuatu yang kita tidak harapkan pun. Dia akan lakukan itu dalam hidup kita, terutamanya di dalam tahun 2024 ini, saudara. Haleluya, katakan amin. Bulan lalu, Januari, saya mengambil waktu sepanjang bulan Januari berbicara tentang sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sudah janjikan, bukan saya janjikan, tetapi Tuhan sudah sediakan bagi kita di dalam Ibrani 6 ayat 9 dan juga Ibrani 11:40. Katanya, kita yakin akan sesuatu yang lebih baik di dalam hidup Anda yang mengandung keselamatan atau yang mengikuti keselamatan. Ibrani 6:9, Ibrani 11:40 katanya Tuhan telah menyediakan sesuatu yang baik bagi kita, di mana mereka tidak akan sampai kepada kesempurnaan kalau bukan karena kita. Nah, saya percaya itu saudara. Karena itu dalam firman, itu sesuatu God's will reveals kehendak Allah yang sudah dinyatakan atau keinginan Tuhan dalam hidup kita yang sudah dinyatakan. Dan karena itu sudah dinyatakan lewat Tuhan Yesus Kristus, karena kita percaya Dia, kita memiliki keselamatan, itu akan datang dalam hidup kita. Bulan ini saya masuk ke dalam satu siri yang baru tentang kuasa lidah kita. Kuasa perkataan lidah atau the power of mouth confession. Kuasa perkataan lidah, sesuatu yang kita ucapkan, katakan, istiharkan. Ada kuasa karena firman Tuhan berkata, hidup dan maut itu terletak di dalam kuasa lidah. Ada di dalam kuasa lidah. Lidah kita atau mulut kita ini sangat luar biasa walaupun dia hanya suatu bagian kecil di dalam tubuh kita. Tapi mulut kita ini sangat luar biasa, saudara. Kita melihat banyak perkara di dalam dunia ini terjadi atau menjadi binasa atau menjadi lebih baik karena hanya dengan mulut seseorang. Mulut seseorang. Kita penting untuk memakai mulut kita dengan cara yang betul dan untuk sesuatu yang baik, terutama kita yang sudah kenal Tuhan.
Sebenarnya kuasa perkataan lidah kita itu boleh mengubahkan kehidupan kita. Your confession can change your life. Cara kita memakai mulut kita, perkataan kita, ucapan kita, pengistiharan kita, pemberitaan kita, percakapan kita, pergaulan kita, perbualan kita boleh membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Ini yang saya mau kongsikan kepada kita, dan saya mau kita tangkap ini saudara-saudara di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita memberitakan firman Tuhan seperti ini, seperti kita susah mau mengerti dan susah mau paham, susah mau terima, karena pikiran kita, ya, kita punya pemikiran natural, the natural mind tidak boleh menerima. Seolah-olah kita berbicara tentang sesuatu yang tidak munasabah, tidak masuk akal. Bagaimana hidup boleh berubah dengan hanya mengucapkan perkataan, dengan hanya mengistiarkan perkataan, atau dengan confession, declaration. Jadi pemikiran manusia itu, the natural mind, tak boleh mengerti. Dia tidak boleh, cannot understand, cannot grasp, cannot comprehend. Tetapi kita boleh percaya dan mempraktikkan hal ini, saudara. Kenapa? Karena ini berada di dalam Alkitab. Hamba-hamba Tuhan, murid-murid Yesus, orang-orang di dalam Alkitab, malahan Tuhan Yesus sendiri mempraktikannya dengan kuasa lidah. Kuasa lidah. Luar biasa ya. Jadi malam ini mungkin suatu pengenalan, introduction. Kita akan masuk ke dalam ini. Ya. Di dalam Alkitab banyak kejadian-kejadian atau banyak peristiwa yang terjadi mengenai kuasa mulut, atau saat orang Israel atau hamba-hamba Tuhan membuat suatu sumpah atau janji atau pengakuan, itu bagi mereka sangat luar biasa, dan mereka pegang, ya. Apa yang mereka janjikan mereka akan lakukan, dan itu sangat serius bagi mereka. Saudara, saya tidak tahu kalau Anda baca Alkitab Anda melihat itu. Tapi saya melihat itu dalam Alkitab, bahwa orang-orang yang kenal Tuhan, hamba Tuhan, saat mereka mengucapkan sesuatu, menjanjikan sesuatu, atau angkat sumpah, sama ada kepada Tuhan atau kepada manusia, itu bagi mereka suatu hal yang serius dan mereka tidak boleh ubahkan. Ada kuasa di dalam lidah, ada kuasa dalam perkataan, dan orang-orang dalam Alkitab, hamba Tuhan, tahu tentang hal ini. Tapi hari ini banyak orang Kristen tidak tahu. Jadi banyak orang Kristen, dia pakai mulut mereka hanya sembrono, sembarangan saja mereka pakai. Dan tidak ada rasa takut saat mereka mengucapkan sesuatu, mereka mengatakan sesuatu, mereka berjanji sesuatu, mereka bersumpah akan sesuatu. Oh, tidak takut, saudara. Kita harus belajar mengambil hal ini secara serius. Ada kejadian di dalam Yosua 10, orang-orang Gibeon. Dari Gibeon, karena Yosua sudah mengalahkan Yeriko di dalam Yosua 6 dan Yosua 8, dia mengalahkan negeri Ai, dan karena itu orang-orang Gibeon mendengar tentang hal itu dan mereka ketakutan. Dan karena mereka ketakutan, mereka datang kepada Yosua dengan mereka menyamar. Dan mereka berkata kepada Yosua dan kepada para tua-tua Israel, katanya, kami ini orang dari jauh. Ya, lihatlah pakaian kami, sudah koyak-koyak, sudah buruk. Lihatlah kantung anggur kami, tempat minuman kami sudah tua dan bocor-bocor. Roti kami sudah basi. Ya, karena katanya kami datang dari jauh. Perjalanan kami jauh. Jadi mereka datang kepada Yosua dan berkata, kami mau tinggal bersama dengan kamu karena kami mendengar bahwa Allah menyertai kamu. Jadi Yosua dan para tua-tua Israel, mereka
berjanji, mereka terima mereka, orang-orang Gibeon, dan mereka berjanji kepada mereka dan angkat sumpah bahwa mereka tidak akan menyakiti atau membunuh mereka. Tapi mereka benarkan orang-orang Gibeon tinggal bersama-sama dengan mereka. Tapi selepas 3 hari, saudara, mereka sadar bahwa orang-orang Gibeon ini telah membohongi mereka. Padahal mereka itu hanya jiran mereka, tetangga mereka di sebelah. Tidak jauh daripada mereka. Dan mereka mau bertindak untuk membunuh mereka. Tapi Yosua berkata kepada tua-tua Israel, katanya, jangan, kita tidak boleh membunuh mereka. Kita tidak boleh menyakiti mereka karena sumpah yang kita sudah buat kepada Tuhan bahwa kita tidak akan membunuh mereka. Jadi bagi Yosua itu sesuatu yang serius. Satu kejadian juga di dalam Hakim-Hakim 11 tentang Yeftah. Yeftah, dia dipanggil untuk memimpin tentera Israel berperang. Dan dia berjanji, kalau Tuhan memberikan dia kemenangan, apa saja yang keluar daripada rumahnya untuk menyapa dia, menyambut dia, itu akan dia korbankan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Lalu Yeftah pergi berperang, kembali. Waktu dia pulang ke rumahnya, anak perempuannya, satu-satunya anaknya perempuan datang keluar. Yang pertama, Yeftah memenuhi janjinya kepada Tuhan. Luar biasa. Ada kuasa di dalam lidah. Bagi orang-orang Israel, bagi anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, itu sangat serius. Hari ini saya membaca dari kejadian lagi, saya sampai kepada ceritanya Ishak, Isaac. Ishak dia memanggil Esau untuk masak sesuatu untuk dia yang dia suka, makanan kegemaran dia. Karena dia kata saya sudah tua dan saya tidak tahu bila saya akan mati. Tapi Rebeka mendengar itu saat Esau pergi memburu mencari binatang untuk masak untuk bapaknya. Rebeka panggil Yakub. Dia memanggil Yakub dan kata, menyamarlah kau sebagai Esau. Saya akan masak dan menyamarlah kau sebagai Esau, karena bapakmu akan memberkati engkau. Jadi berkatnya itu akan datang kepadamu, bukan kepada Esau. Jadi Yakub menyamar, dan apa yang terjadi? Esau setelah dia makan makanan yang disediakan Rebeka untuk Yakub bagi kepada bapaknya, sudah dia kenyang, sudah dia minum, dia mula mengisytiharkan berkat kepada Yakub. Nah, kalau hari ini kita cakap begitu seperti biasa saja. Oh, ini anak akan diberkati Tuhan. Ini anak akan menjadi satu luar biasa nanti, suatu hari nanti. Bagi kita hanya hal biasa. Tapi bagi Esau, bagi Yakub, dia sanggup untuk mencuri hak anak sulung daripada Esau itu. Dan intercept bapak dia untuk memberikan berkat kepada Esau. Dia intercept supaya berkat itu datang kepada dia. Dia mengerti, Yakub mengerti bahwa saat bapaknya mengisytiharkan berkat itu kepada dia akan terjadi. Dan kalau kita lihat kehidupan Yakub, terjadi memang. Perkataan mereka luar biasa. Esau sewaktu dia mengisytiharkan berkat kepada Yakub, luar biasa. Kejadian 27. Dan waktu Esau masuk setelah selesai bapaknya mengisytiharkan berkat kepada Yakub, Yakub baru pergi, Esau datang, dan waktu Esau tahu bahwa Yakub sudah datang dulu untuk mengambil berkat hak anak sulung itu, Esau begitu menangis dengan kuat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa berkat yang diisytiharkan itu memang akan terjadi kepada Yakub, dan dia sudah kehilangan hak anak sulung atau berkat anak sulung. Saudara, sesuatu yang kita pikirkan, yang harus kita pikirkan hari ini, itulah kalau kita contohnya sebagai ibu bapak, orang tua dalam rumah, kita harus mengisytiharkan berkat
kepada anak-anak kita. Kita jangan ucapkan sesuatu yang tidak bagus, perkataan yang buruk, perkataan yang tidak bagus, yang mematahkan hati anak-anak, ya, yang membuatkan mereka rasa terluka dalam hati dan membuatkan self-image mereka hancur. Banyak itu, ya. Itu sebabnya hari ini banyak anak-anak tidak tahu hidup di luar karena rosak self-image dia di dalam rumah mereka. Dia tidak ada harga diri. Dia tidak ada keyakinan. Dia tidak ada rasa hormat akan diri, kasih akan diri, terima akan diri. Karena di dalam rumah dia sudah hancur. Jadi kalau dia keluar di sana, dia tidak tahu dirinya siapa. Dia tidak tahu betapa berharganya dirinya. Dia tidak tahu betapa pentingnya dia. Dia tidak tahu betapa dikasihinya dia. Jadi kalau dia keluar di luar sana, dia akan hilang. Pengaruh apapun yang datang, dia akan terima karena itu dia mau memenuhi apa kekosongan dalam dirinya. Saudara, sangat penting orang-orang tua, ibu bapa. Banyak ibu bapa kita kan sudah dibiasakan dari kampung, dari keadaan sekeliling kita. Kalau anak-anak kita buat salah, di rumah kita ada panggilan ejekan untuk mereka, ya. Kita bukan panggil dia, kita panggil dia si toyol, toyol, ya, botak, rompong. Jadi kita, ya, bodoh. Jadi kita panggil dia itu nama-namanya, tapi kita kurang sadar, kita tidak tahu bahwa ada kuasa di dalam perkataan itu, saudara-saudara. Jadi itulah image yang dibentuk di dalam anak itu saat di rumah mereka. Kita jaga, saudara, dalam rumah kita, keadaan rumah kita, suasana, environment dalam rumah kita, haruslah suatu environment, suasana yang sehat. Supaya anak-anak kita akan bertumbuh dengan sehat. Katakan haleluya. Anak itu akan bertumbuh dengan sehat. Karena kalau image itu kita bentuk dengan mereka, itulah cara mereka melayan dan berinteraksi dengan teman-teman mereka di sekolah. Apa yang mereka lihat di rumah, bagaimana orang tua-tua di rumah layan mereka, itulah juga cara mereka melayan teman-teman mereka di sekolah. Kalau di rumah mereka sering dibully, di sekolah mereka akan membuli. Kalau di rumah mereka sering diejek, di sekolah mereka akan mengejek. Kalau di rumah mereka sentiasa dibohongi, ditipu, di sekolah mereka akan berbohong dan menipu. Kalau di rumah mereka suasana itu penuh dengan pemberontakan, jadi di sekolah atau di mana mereka pergi, mereka akan memberontak. Penting, saudara-saudara, kita bentuk suasana dalam rumah kita, hidup kita ini dengan perkataan kita. Walaupun mereka mungkin kurang baik, kita akan panggil mereka, good boy, good girl. Kalau mereka kurang baik di sekolah, kita akan dorong mereka, engkau boleh, engkau pandai, engkau bagus. Image kita bentuk di dalam hidup mereka, saudara-saudara. Dan banyak orang tidak tahu, mereka pikir itu, kalau di sini di Malaysia dibilang seronok, ya. Seronok. Fun. Kalau saya ejek dia, ya, saya bully dia, seronok. Saya rasa seronok sekali. Bagus sekali. I feel fun. But kita tidak sadar bahwa di dalam anak itu image-nya dibentuk dengan tidak baik menjadi image yang buruk. Saudara, kita harus bertobat dan ubah kita punya percakapan dan apa perkataan yang keluar dari mulut kita, saudara-saudara. Sama juga dengan suami istri. Harus bercakap, sampaikan perkataan yang membangun, perkataan yang mendorong, saudara-saudara. Penting sekali. Suami istri, anak-anak. Kita belajar, ini sesuatu yang harus dipelajari karena sangat serius sekali perkataan itu. Perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya, ada satu budak dia panggil, cikgu dia kata, apa namamu? Dia bilang, my name, what is your name? My name is Johnny Don't, because that is what my mother called me. Karena di rumah mamanya selalu cakap, Johnny Don't.
Sana, Johnny don't. Jangan Johnny. Jangan Johnny. Jangan Johnny. Jadi cikgu tanya, siapa namamu? Dia bilang, jangan Johnny. Karena itulah mamaku panggil saya setiap hari. Jangan Johnny. Jangan Johnny. Saudara, ada kuasa di dalam lidah. Dan kuasa dalam perkataan lidah kita itu akan mampu mengubahkan hidup kita dan situasi keadaan kehidupan kita. Nah, malam ini saya mau bacakan kepada kita firman ini. Kita fokuskan di dalam perkataan ayat-ayat firman ini dalam Yakobus, kalau ada Alkitabnya, Yakobus 3 dari ayat 3 sehingga ayat 8. Mungkin kita baca dari ayat 1 lah. 1. Ayat 1 Yakobus 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru atau menjadi pemimpin. Nah, hari ini banyak mau jadi pemimpin kan. Hebat kan jadi pemimpin di depan, selalu pegang mikrofon, pakai dasi, ya, pakai coat, apa semua. Jadi banyak orang mau jadi. Tapi di sini Yakobus berkata, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, menjadi pemimpin. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa sebagai guru atau pemimpin kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Wah, lebih berat. Ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Maksudnya orang yang dewasa, bukan sempurna yang tidak ada celah, tidak ada tidak ada dosa, tapi orang yang sempurna maksudnya orang yang dewasa. Dewasa dalam Yunani, dewasa. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kalau orang itu katanya tidak bersalah dalam perkataannya, maksudnya dia boleh kontrol perkataan dia, atau perkataan dia, bahasa dia, lidah dia sudah diubahkan, dia akan boleh mengendalikan seluruh tubuhnya. Di ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kalau manusia dia kekang lidahnya, dia boleh mengendalikan seluruh tubuhnya. Sama seperti kuda. Kuda itu dikenakan kekang pada mulut kuda. Luar biasa. Untuk menjinakkan kuda, untuk mengendalikan kuda, hanya letak kekang di dalam mulutnya. Dan kita boleh kendalikan dia. Kita boleh buat dia berjalan, berlari. Kita boleh buatkan dia melompat. Kita boleh buatkan dia putar atau pusing kiri kanan. Ya, kita boleh kendalikan kuda itu. Walaupun kuda ini adalah binatang yang sangat kuat. Binatang yang bertenaga. Tapi manusia dapat mengekang dia. Manusia dapat mengendalikan dia. Bagaimana? Dengan meletakkan kekang di dalam mulutnya. Jadi yang mengendalikan kuda itu dapat kontrol kuda ini. Itulah gambarannya mulut kita. Mulut kita kekang. Jadi kalau kita mau berubah, kita mau dapat kontrol tubuh kita, saudara, kita kekang mulut kita. Ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan, itu perkataan lagi, dikendalikan oleh kemudi, radar, kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Maksudnya, mulut ini kecil, tapi ada kuasa untuk mengendalikan tubuh yang besar. Seperti kapal yang besar, tapi dikendalikan dengan kemudi yang kecil. Walaupun mungkin dia mengalami angin yang kencang, angin yang keras, ombak yang luar biasa, tetapi boleh dikemudikan. Jadi dia boleh mampu menempuh hidup ini, dikemudikan.
menempuh hidup yang penuh dengan ombak yang besar, angin yang kencang, badai yang luar biasa. Kalau kita kendalikan mulut kita sebagai kemudi dalam kehidupan ini, walaupun mulut ini kecil, tapi luar biasa. Maksudnya saudara, mulut ini mampu mengubahkan kehidupan kita. Mulut ini mampu mengendalikan kehidupan kita. Nah, sebelum saya teruskan ayat 5, saudara-saudara, orang yang bertobat, orang yang kenal Yesus, orang yang diubahkan Tuhan, satu hal yang pertama yang berubah dalam kehidupan seseorang itu adalah mulut dia. Yang jelas kelihatan dalam perubahan dalam hidup seseorang itu adalah mulut dia. Kalau dulu mulut dia kotor, mulut dia kasar, jahat, saat dia kenal Tuhan, saat dia bertobat, mulut dia berubah, saudara-saudara. Kalau dulu dia orang yang mulut cepat marah dan tinggi suara dan apa, kalau dia sudah bertobat kenal Tuhan, mulut dia akan menjadi mulut yang tenang. Kenapa? Karena sekarang dia boleh kontrol mulut dia. Kita teruskan ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Maksudnya, ini berbicara tentang kemampuan lidah. Kemampuan mulut, walaupun kecil seperti api yang kecil. Jangan pandang rendah dengan api yang kecil. Jangan main-main api, nanti membakar diri. Jangan main-main api. Ada orang dia hanya begitu sambil lewat, isap rokok, lalu dibuangnya ke dalam semak-semak. Tapi dia tidak tahu puntung rokok yang bukan ada api pun, hanya spark, hanya bara saja, dapat membakar dari semak-semak menjadi membakar hutan yang besar. Dan banyak kemusnahan terjadi karena api yang kecil. Dia berbicara tentang kemampuan mulut. Kemampuan mulut. Mulut yang kecil, tapi boleh memarakkan suatu masalah yang besar. Masalah rumah tangga. Kebanyakan masalah rumah tangga terjadi karena mulut. Mulut tak mau berhenti bercakap, peng, tempelenglah. Karena mulut orang mati, karena mulut, ejekan-ejekan. Baru-baru kita dengar berita di sini, ya. Tapi ini orang asing, saya tidak salah orang Bangladesh atau orang Myanmar, dibunuh oleh kawan dia karena kawan dia sentiasa mengejek dia. Tidak tahan dengan ejekan orang itu, dibunuhnya kawan dia satu bilik. Mulut, saudara-saudara. Rumah tangga musnah karena mulut. Suami istri bercerai karena mulut. Anak-anak lari dari rumah karena mulut. Gereja masalah karena mulut. Gereja berpecah karena mulut. Perselisihan paham terjadi karena mulut. Dia berbicara ayat 5 ini tentang kemampuan lidah, mulut ini. Saudara, ada kuasa di dalam lidah. Bayangkan kalau kita boleh terbalikkan ini, ya, daripada menjadi api yang memusnahkan, jadikan dia sebagai api yang memurnikan. Mulut ini. Ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan
roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Dia berbicara tentang lidah ini ada kemampuan untuk menodai kehidupan seseorang. Karena lidah, hidup kita dinodai. Bukan itu saja, tapi dia berbicara tentang pengakhirannya lidah kita. Dia boleh memarahkan suatu api yang besar untuk memusnahkan, tapi suatu hari nanti lidah akan musnah, dibakar di dalam neraka. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi ayat 8, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Racun. Lidah, kalau tidak dikekang, tidak dikuasai Tuhan, tidak dibawa di dalam pertobatan, adalah racun yang mematikan. Jadi di dalam Yakobus ini 3 ayat 3 hingga 8, lidah itu atau mulut kita, dia berbicara tentang lidah di sini, dia disimbolkan sebagai kekang, disimbolkan sebagai kemudi, disimbolkan sebagai api, dan disimbolkan sebagai racun yang mematikan saudara-saudara. Kita pilih, karena di dalam kehidupan kita ini, dengan kuasa perkataan lidah, kita akan mengalami sama ada hidup ataupun maut, berkat ataupun kutuk dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi malam ini saya mau mendorong kita, saudara. Kita belajar untuk memakai lidah kita, perkataan lidah kita. Karena kita ini anak-anak Tuhan. Kita memberi kehidupan kepada orang-orang yang mendengar perkataan kita. Sama ada dalam diri kita sendiri, dalam rumah kita, di tempat pekerjaan, di dalam gereja, atau di mana saja. Biarlah kita menjadi orang-orang yang memakai lidah kita untuk memberi kehidupan dan berkat kepada orang lain. Saudara, kita renungkan firman Tuhan malam ini. Saya akan sambung minggu depan, karena bulan ini saya berbicara tentang perkataan kuasa lidah, the power of mouth confession, yang mampu mengubahkan kehidupan kita sehingga kita akan mengalami perkara yang baik yang Tuhan telah sediakan bagi kita dalam hidup kita. Amen. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Ya Tuhan, kami melihat jelas di dalam firman-Mu bahwa ada kuasa di dalam perkataan lidah kami. Kami mau bertobat saat kami telah memakai lidah kami di tempat-tempat yang tak baik dengan perkataan yang tidak baik, sehingga memberikan kerusakan dan yang mematikan. Dari hari ini kami mau lidah kami diperbaharui, sehingga kami memakai lidah kami untuk menjadi berkat dan membawa kehidupan di mana saja kami akan berada. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin dan amin. Shalom saudara, Tuhan berkati, dan kita akan jumpa minggu depan. Selamat malam, Tuhan berkati.